Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 9. Dan sebelum kita mempelajarinya, mari kita membuka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita memelihara alam semesta. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dalam kurung kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini sudah jelas disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kita untuk bisa mencari apa yang dianugerahkan Allah kepada kita berupa kebahagiaan di negeri akhirat. Dalam artian di sini kita ngibadah atau beribadah pun juga harus kita maksimalkan. Walatan sanasibaka minat dunia, dan juga kamu juga jangan sampai melupakan kebahagiaan, kenikmatan duniawi. Yaitu apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik. Jadi Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita dengan jasad yang sesempurna ini, manusia ahsani taqwim. Maka ya harus diimbangi itu semuanya dengan berbuat baik kepada Allah. Dengan apa? Ya dengan tidak merusaknya. Kenapa? Wala tabghil fasada fil ardi. Dan janganlah kamu itu berbuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka baik tidaknya alam semesta ini ya tergantung bagaimana kita dalam menjaga alam semesta. Ya, bumi yang kita tempati ini ya mari kita jaga bersama-sama. Kebersihannya dan lain sebagainya. Yang mana itu adalah merupakan ya tanggung jawab kita sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalian atau manusia itu dijadikan khalifah di muka bumi ini. Yang mana apa tugasnya? Yaitu ya selain beribadah dan juga memakmurkan yang ada di muka bumi ini. Bagaimana supaya tetap seimbang dengan cara menjaga tanpa membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Sunnatullah. Sunnatullah adalah hukum yang berlaku sesuai dengan kodrat alam atau semua peristiwa yang terkait dengan alam semesta ini. Ataupun hukum alam yang terjadi secara otomatis dan berjalan secara tetap. Banyak sekali contoh-contohnya sunnatullah itu. Seperti halnya matahari menyinari bumi. Kemudian bumi mengelilingi matahari sehingga terjadi siang malam, kemudian adanya bulan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi, kemudian adanya hujan, kemudian air yang mengalir dari
atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Kemudian munculnya tanaman. Ketika kita menanam sebuah tanaman, kemudian disiram, dipupuk, akan tumbuh, berbunga, kemudian berbuah, dan seterusnya. Ini adalah sunnatullah, yang mana sudah menjadi ketetapan Allah. Semuanya makhluk kita sudah tinggal menjalankan ketetapan atau kodrat yang sudah ditentukan. Maka sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, maka kita itu sudah seharusnya untuk senantiasa mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah. Enggak dengan apa? Dengan tetap beriman kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, meyakini sepenuh hati bahwa semuanya ini adalah ketetapan Allah, dan merupakan ini adalah nikmat yang tidak ada tara, yang patut kita syukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Akan tetapi yang ada apa? Banyak sekali manusia yang kufur akan nikmat Allah. Banyak sekali manusia yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka turunlah ayat di surat Ar-Rum ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas liyudhiqhum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan laut, itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu sudah jelas sekali. Al-fasad atau kerusakan fil barri wal bahri, di darat di darat maupun di laut, itu semuanya adalah yang menyebabkan siapa? Ya, perbuatan dari tangan manusia itu sendiri. Maka ketika ada musibah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Introspeksi pada diri kita. Introspeksi pada diri masing-masing. Kenapa kok terjadi semacam ini? Bagaimana lingkungannya? Bagaimana masyarakatnya di situ? Sehingga kok muncul adanya kerusakan atau adanya musibah. Itu semuanya harus dikembalikan kepada diri masing-masing. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas, disebabkan karena perbuatan dari tangan manusia itu sendiri. Maka ya, tugas kita ya menjaga alam semesta ini sebaik mungkin supaya tetap berimbang. Nah, ada beberapa faktor kerusakan alam. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan karena peristiwa alam. Itu seperti gempa bumi, tsunami, kemudian angin topan, gunung meletus. Nah, yang mana kerusakan lingkungan ini yang disebabkan oleh secara alami atau alamiah. Tapi juga ada beberapa kerusakan alam atau lingkungan yang terjadi karena faktor manusia. Seperti apa? Pencemaran udara, air, tanah. Apa contohnya? Udara ya karena kita banyak pabrik-pabrik, kemudian kendaraan bermotor, polusi udaranya sangat-sangat mengkhawatirkan. Kemudian dari air, limbah yang tidak terurai dengan baik, sehingga lingkungan yang ada rusak. Tanah yang dulunya subur sekarang sudah mulai banyak yang gersang. Nah, ini karena ya ulah manusia. Kemudian banjir dikarenakan penggundulan hutan atau buruknya drainase.
banjir yang terjadi kemarin beberapa baru ada hujan sedikit sudah langsung banjir. Itu karena penataan yang mungkin penataan dari drainasenya kurang tepat atau dari hulu banyak hutan yang ditebang. Akhirnya nggak ada peresapan sehingga air itu langsung turun dan banjir, mengakibatkan banjir. Kemudian tanah longsor karena ya adanya penggundulan hutan dan banyak hal-hal yang lain yang mana itu kerusakan alam atau lingkungan itu yang disebabkan oleh faktor. Maka dari sini sangatlah berkaitan dengan antara surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah dengan terkait dengan fenomena alam yang ada di muka bumi ini. Maka penerapan suratul Qari'ah dan suratul Zalzalah terkait dengan fenomena alam yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur serta memelihara alam semesta dan seluruh isinya dengan kehendaknya. Kita harus yakin betul karena itu adalah iman. Iman kepada Allah bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini yang mengatur kemudian memelihara ya semuanya adalah Allah. Kemudian semua kejadian alam luar biasa yang menimpa sebagian manusia di bumi atas kehendak dan kuasa dari Allah. Jadi apapun yang menimpa banjir, gunung meletus, kemudian gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Kita harus yakin bahwasanya kejadian-kejadian yang luar biasa ini adalah atas kehendak Allah. Kemudian memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitaran kita. Ini adalah tugas kita masing-masing. Setiap orang mempunyai tugas yang sama, yaitu memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka ketika ada yang janggal, tidak sesuai lingkungannya ada yang kurang benar, ya itu tugas siapa? Tugas kita bersama. Maka kita harus bisa memberi contoh, bisa meneladani, kita bisa mengajak, merangkul pada yang lain supaya lingkungan kita bisa terjaga dan bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran pada hari kiamat. Tidak ada yang terlewatkan. Karena kita ini adalah merupakan rukun iman tentang hari akhir. Karena ini walaupun waktunya kapan kita belum mengetahui, tapi tanda-tanda itu sudah ada. Maka kita harus waspada, kita harus berhati-hati mempersiapkan diri bekal apa yang akan kita bawa untuk nanti persiapan hari akhir ataupun sebelum meninggal dunia. Kemudian wajib mensyukuri nikmat dan semua yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan jalan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan mensyukuri nikmat, insyaallah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Maka setiap nikmat yang kita terima harus kita syukuri. Kemudian meyakini bahwa semua amal ibadah dan perbuatan manusia kelak akan dipertanggungjawabkan dan mendapatkan balasan yang setimpal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Harus kita pegang teguh. Setiap amal sedikit pun, sekecil apapun itu pasti nanti akan ada balasannya. Maka harus berhati-hati. Fakir qabla an ta'zima. Difikirkan terlebih dahulu sebelum berbuat.
apa efeknya, baik tidaknya, baik buruknya. Itu harus benar-benar difikirkan sebelum berbuat. Kemudian menjalankan perintah agama dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa berusaha untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, dan juga senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Nah, ini beberapa penerapan dari surat Al-Qaryah dan Al-Zalzalah terkait dengan fenomena alam yang terjadi di. Dan terakhir anak-anakku, terkait dengan surat Al-Zalzalah, Allah telah menjelaskan fenomena alam yang akan terjadi kelak di hari akhir atau hari kiamat. Dan Allah telah menggambarkan tentang kedahsyatannya di dalam surat tersebut. Nah, sebagai manusia yang beriman, bagaimana sikapmu terkait dengan gambaran hari kiamat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah? Dan apa yang akan kamu lakukan agar mendapatkan balasan kenikmatan kelak nanti di hari akhir? Silahkan ditulis di bukunya masing-masing atau di kertasnya masing-masing, ditulis yang rapi terkait dengan beberapa pertanyaan tersebut. Dan mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah.